Di sebuah kota yang sudah amat modern, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Jack Sully. Ia merupakan anggota marinir yang tidak terpakai lagi karena mengalami cacat pada kakinya. Di tempat biliar, Jack tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang diperlakukan secara kasar. Lalu perlahan, Jack menghampiri dan menghantamnya. Akibatnya Jack diusir dan gak lama kemudian dia didatangi oleh dua orang. Dia dibawa ke rumah duka karena Tommy Sully, sang adik, telah meninggal. Dia ditawari untuk menggantikan adiknya dalam pekerjaan dan uang yang akan dia dapat bisa untuk menyembuhkan kakinya. Ternyata Jack menyetujuinya dan setelah 6 tahun perjalanan dalam kripto, mereka akhirnya sampai di planet Pandora. Setelah mendarat di markas besar, Jack nampak terkesima melihat teknologi angkatan darat yang sudah sangat berkembang. Lalu pemimpin angkatan darat memberikan pidato dan mengatakan di luar pagar itu terdapat makhluk hidup yang sangat berbahaya dan akan mengacaukan kehidupan mereka. Kemudian Jack berkenalan dengan Norm Spellman. Di dalam lab biologi, dia melihat makhluk dengan tubuh yang sangat besar. Nah, tubuh itu disebut dengan avatar. Ternyata kepergian Jack ke planet Pandora ini karena dia dapat terhubung dengan avatar Tommy. Setelah itu, Jack bertemu dengan Grace yang merupakan seorang ilmuwan sekaligus pemimpin program avatar tersebut. Karena Grace tidak bisa terima Jack yang bukan ilmuwan, dia pun protes pada Parker. Lalu Parker menjelaskan kalau mereka harusnya bersyukur karena Tommy mempunyai kembaran sehingga bisa mengendalikan avatarnya. Parker juga menunjukkan batu obtanium sebagai sumber keuangan yang membiayai penelitian ini. Ia pun menegaskan agar Grace segera memberikan hasil dari yang dia teliti. Di saat avatarnya siap, Jack langsung masuk ke sebuah kapsul untuk mentransfer jiwa ke dalam avatarnya. Nah, setelah Jack masuk ke dalam avatar, dia langsung senang karena bisa menggerakkan kakinya. Walau masih dalam keadaan lemah, seketika itu juga dia keluar dari laboratorium dan berlari. Tidak lama kemudian, Grace datang dengan tubuh avatarnya lalu memberi Jack buah. Di malam harinya saat semua tubuh avatar tertidur, Jack terbangun ke tubuh aslinya. Lalu Trudy mengajaknya untuk melihat kondisi pesawat tempur miliknya. Tidak lama kemudian, Jack bertemu dengan pemimpin angkatan darat yang bernama Kolonel Quaritch. Kolonel menunjukkan robotnya dan memberi Jack tugas untuk memberikan laporan data lapangan kepadanya dengan bayaran kesembuhan kaki yang dia inginkan. Setelah itu, Jack masuk ke tubuh avatarnya dan terbang ke suatu daerah untuk mencari beberapa berkas. Mereka mendatangi tempat yang dulunya adalah sekolah dan sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan. Kemudian di saat Grace meneliti akar pohon, Jack berkeliling dan bermain-main dengan bunga. Namun tanpa disadari ada seekor hammerhead yang merasa terancam. Grace yang menyadari hal tersebut pun menyuruh agar Jack diam di tempat. Tapi anehnya si hammerhead dan kawanannya kabur kayak ketakutan gitu. Nah, ternyata di belakang Jack ada seekor Thanator yang membuat Jack langsung kabur sambil menembakinya. Ketika Jack berada dalam bahaya, mau gak mau dia melepaskan tasnya untuk bisa melarikan diri. Dan karena kepepet banget, dia pun langsung lompat ke air terjun. Setelah itu dia membuat tombak untuk melindungi diri. Namun tanpa Jack sadar, ternyata sudah ada yang mengintainya. Di saat pengintai itu ingin membunuh Jack, tiba-tiba biji suci datang yang bikin dia tidak jadi membunuhnya. Di sisi lain, Grace terus mencari avatar Jack namun tidak menemukannya.
Hari semakin gelap. Jack membuat obor sebagai alat penerangan, namun dia malah terkepung oleh hewan buas yang ingin memangsanya. Saat Jack sudah terdesak, tiba-tiba saja pengintai tadi datang menolongnya. Sesudah kejadian itu, Jack terkesima oleh tumbuhan sekitarnya yang menyala. Pengintai ini bernama Neytiri. Jack lalu mengikutinya dan meminta untuk diajarkan tentang bangsanya. Di saat Neytiri menolak, tiba-tiba saja biji dari pohon suci datang bergerombol memenuhi tubuhnya Jack. Melihat hal itu, Neytiri pun kemudian mengizinkannya untuk ikut. Namun tiba-tiba Jack diserang hingga jatuh. Ternyata yang menyerang Jack adalah kelompoknya Neytiri yang dipimpin oleh Sutey. Sesampainya Jack di markas suku Na'vi, dia langsung bertemu dengan ayahnya Neytiri yang memutuskan ingin membunuhnya. Tapi nggak lama kemudian, ibunya Neytiri yang bernama Sahik Moat datang. Dia adalah orang yang menafsirkan kehendak Eywa. Pada saat menginterogasinya, ibunya memutuskan untuk memperbolehkan Jack belajar di kelompoknya sambil dibimbing oleh Neytiri. Setelah itu mereka makan malam bersama dan kemudian tidur. Sesadarnya, Jack bercerita pada Grace tentang apa yang sudah dialami. Lalu Parker menyuruh Jack untuk bisa memindahkan klan Na'vi dalam waktu 3 bulan dari desanya. Karena di bawah desanya itu menyimpan Obtanium yang sangat banyak. Sebelum dia ngedrive lagi, Norm memberitahu kalau Eywa adalah dewa berupa makhluk hidup yang mereka percayai. Di sana, Jack belajar untuk menunggangi their horse dengan mengkoneksikan dirinya. Tapi yang namanya juga pertama kali, Jack terjatuh dong. Pada saat Jack menjelaskan beberapa hal tentang pohon suci yang dia lihat pada kolonel, Max melihat dan melaporkannya pada Grace. Lalu Grace memutuskan untuk pergi ke pegunungan Haleluya untuk mencegah Parker dan kolonel mengelola penelitian Avatar. Pada saat mereka melihat tempat tersebut, mereka sungguh kagum dengan apa yang mereka lihat. Walaupun sudah pindah, Jack tetap melaporkan aktivitas lapangannya kepada kolonel agar dia bisa tetap mendapatkan uang. Setelah ngedrive lagi, Neytiri menunjukkan tunggangan naganya pada Jack. Lalu Neytiri memberitahu jika Ikran sudah terikat dengan Avatar, maka dia akan terbang dengan satu penunggang seumur hidupnya. Dia juga memberitahu ketika Jack sudah siap untuk memiliki Ikran sendiri, secara otomatis Ikran tersebut akan memilihnya juga. Nah, karena sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang membuat video log, maka dari itu mau gak mau setiap hal yang Jack lakuin harus dijelaskan di video log tersebut. Di samping itu juga, Jack diajarkan bahasa Avatar, cara memanah, serta membaca jejak yang benar oleh Neytiri. Jack juga terus belajar dengan cepat mengikuti instruksi yang Neytiri berikan. Di situ juga Jack meminta izin pada Moat agar Grace bisa masuk ke kampungnya. Setelah itu, Jack mencoba untuk memahami hubungan yang lebih dalam antara Na'vi dengan hutan. Di saat malam hari tiba, Neytiri mengajak Jack untuk melihat hewan-hewan unik yang belum pernah dia jumpai. Kemudian di saat Grace membuatkannya makan, Jack menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sekolah tersebut. Grace pun bercerita kalau pada saat itu, Shilwanin, adiknya Neytiri, berhenti datang ke sekolah karena marah. Dia dan beberapa pemburu muda lainnya membakar bulldozer sehingga akhirnya polisi mengejar mereka dan membunuhnya di depan Neytiri. Jack terus berlatih dengan Neytiri. Saat dia berhasil membunuh buruannya, Neytiri mengatakan kalau Jack telah siap memiliki Ikran. Keesokan harinya mereka pun pergi ke Orah untuk mengikuti tes Banshees agar bisa memiliki Ikran yang memilihnya. Sesampainya di sana, Jack dipilih untuk menjadi peserta pertama yang mengikuti tes tersebut. Dengan cepat, dia bisa menemukan Ikran yang memilihnya dan menaklukkannya.
Setelah itu, Jack pun terbang untuk pertama kali guna meningkatkan ikatan antara mereka. Neytiri yang senang melihatnya pun langsung menghampirinya dan mereka pun terbang bareng. Kemudian mereka melintasi daerah pohon jiwa yang dipercayai sebagai tempat suci. Di sisi lain, Grace yang mengetahui hal tersebut pun takjub dengan apa yang Jack lihat. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sampel dari pohon suci tersebut. Lalu Jack berburu dan berhasil melumpuhkan beberapa hammerhead yang ada di sana. Namun di saat mereka sedang ingin berburu di udara, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kehadiran Toruk Makto, sang ikran legendaris. Neytiri pun ngasih tahu kalau kakeknya dulu telah dipilih oleh Toruk Makto untuk menjadi penunggangnya. Setelah itu di dalam video lognya, Jack curhat. Setelah 3 bulan ke belakang, dia tidak mengenal siapa dirinya lagi. Lalu dia mendatangi kolonel untuk meminta tambahan waktu karena besok adalah upacara dirinya untuk bisa menjadi bagian dari kaum Na'vi. Dan dengan begitu, mereka akan percaya pada Jack hingga kemudian bisa bernegosiasi untuk memindahkannya. Kemudian upacara pun dimulai hingga Jack telah sah menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, Jack dan Neytiri datang ke tempat doa. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai jatuh cinta sama Neytiri. Di sana, Neytiri sempat menolak karena dia sudah dijodohin. Tapi ketika biji suci datang, mereka pun menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Neytiri terbangun karena pohon-pohon di sekitarnya dihancurkan oleh bulldozer. Di samping itu, Jack disuruh makan terlebih dulu oleh Grace agar bisa menjaga tubuhnya. Neytiri yang terus berusaha ngebangunin Jack mau gak mau membawanya ke tempat yang aman. Ketika Jack terbangun di tubuh avatarnya, dia langsung menghentikan bulldozer tersebut. Namun karena Parker tidak menghiraukannya, Jack pun menghancurkan CCTV yang ada di bulldozer tersebut. Di waktu yang sama, kolonel telah mengetahui bahwa Jack telah mengkhianatinya. Dengan segera, dia pergi menyusulnya. Setelah kejadian itu, Sutei memimpin para pejuang untuk menyerang manusia. Grace pun mencoba menasehati agar tidak memperkeruh keadaan. Gak lama kemudian, Jack datang mencegah Sutei. Tapi Sutei gak terima dan malah bilang kalau Jack telah bercinta dengan Neytiri. Neytiri pun menjelaskan kalau mereka bercinta di depan Eywa dan hal itu adalah takdir mereka. Namun Sutei yang masih gak terima langsung menghajar Jack. Di saat Jack ingin mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba saja Kolonel Quaritch datang menghentikan program. Alhasil Sutei pun ingin membunuh avatar Jack. Beruntungnya ada Neytiri yang menjaga hal itu. Setelahnya mereka semua dibawa ke markas besar untuk klarifikasi. Di sana, Grace menjelaskan kalau pohon itu adalah pohon yang sangat keramat bagi kaum Omaticaya dan mereka akan berjuang mempertahankannya. Lalu, keesokan hari, Sutei membakar bulldozer yang mengakibatkan Quaritch marah. Maka dari itu dia berencana untuk menghalau mereka dengan gas yang dia miliki. Kemudian Trudy datang dan memberitahu kalau Quaritch akan menghancurkan pohon suci. Grace yang mendengar hal tersebut langsung mendatangi Parker untuk bernegosiasi. Di situ juga Jack meyakinkannya kalau dia bisa berbicara sama kaum Omaticaya karena mereka telah mempercayainya. Mereka pun bergegas pergi karena waktu yang diberikan oleh Parker hanya 1 jam. Ketika Jack mencoba menjelaskan pada kaum Omaticaya, Neytiri langsung kecewa karena merasa telah dibohongi oleh Jack. Setelah itu Jack dan Grace pun diikat oleh para Na'vi. Kemudian di saat pesawat datang, para kaum Omaticaya ditembaki oleh semprotan gas yang masuk ke dalam desanya. Mereka yang tidak terima hal tersebut pun langsung menembakinya dengan anak panah. Quaritch yang melihat hal itu tidak tinggal diam.
dia menyuruh prajuritnya untuk menembaki mereka dengan tembakan rudal. Akibatnya pohon suci itu terbakar. Gak lama kemudian Sahik Moat datang melepaskan ikatan Grace dan Jack sambil meminta tolong untuk menyelamatkan mereka. Namun sayang, pohon yang mereka jaga selama ini harus runtuh sebab kekalahan itu. Kaum Omaticaya yang melihat hal tersebut pun nampak sedih karena harus kehilangan rumah yang mereka punya. Akibat dari insiden itu banyak merebut korban jiwa. Bahkan ayahnya Neytiri sendiri juga tewas. Setelah itu kaum Omaticaya pergi meninggalkan pohon itu. Jack, Grace, dan Norm berada di dalam penjara. Beruntungnya Trudy datang membebaskan dan mereka kabur. Lalu Jack menyuruh Max untuk tinggal agar mereka bisa mendapatkan informasi dari orang dalam. Nah, pada saat Trudy menyalakan pesawat, tiba-tiba saja Quaritch datang menembaki mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat itu meskipun Grace harus terluka akibat tembakannya Quaritch. Lalu mereka pergi ke Gunung Haleluya untuk mengambil satu kapsul agar bisa mereka sembunyikan. Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan kaum Omaticaya, Jack memutuskan untuk menaklukkan Toruk Makto, sang ikran legendaris. Di saat kaum Omaticaya sedang melakukan upacara nyanyian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jack yang membawa Toruk Makto. Mereka pun tunduk dengan Jack. Ia juga menenangkan Neytiri. Setelah itu Jack mengatakan pada Sutey bahwa dirinya akan melayani rakyat Omaticaya. Mendengar itu, Sutey pun memutuskan akan bertarung bersamanya. Kemudian Jack meminta tolong untuk membantu Grace yang sedang sekarat. Tapi sayang, saat upacara pemindahan jiwa dilakukan, Grace terlalu lemah sehingga daya tubuhnya tidak kuat. Akibatnya, dia tidak berhasil melakukan perpindahan jiwa. Grace. Setelah itu, Jack berbicara di depan rakyat Omaticaya. Mereka bisa terbang secepat angin, dan dengan dirinya sebagai pengendali Toruk Makto, maka semua klan akan membantu mereka mempertahankan tanahnya. Di waktu yang sama, Quaritch telah mengetahui kalau di luar sana kaum Na'vi telah mengumpulkan lebih dari 2000 pasukan. Dia pun menyuruh prajuritnya untuk mempersiapkan dengan maksimal agar bisa menghancurkan rakyat Omaticaya. Max yang mengetahui hal itu pun langsung memberitahu Jack bahwa besok jam 6 pagi akan ada penyerangan besar-besaran. Lalu Jack mendatangi tempat doa demi meminta pertolongan pada Eywa. If Grace is with you, you chose me for something. Keesokan harinya, Quaritch membawa semua pasukannya untuk menyerang. Di samping itu juga, kaum Omaticaya mempersiapkan diri guna mengalahkan manusia. Mereka bertempur menjadi dua bagian, yaitu pasukan darat dan pasukan udara. Di saat pasukan Quaritch mendekat, bangsa Na'vi langsung menyerang. Akibat peperangan darat yang begitu panas, bangsa Na'vi memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena telah kehilangan banyak pasukan. Sedangkan di peperangan udara, Jack diincar oleh Kolonel Quaritch. Beruntungnya, Jack mendapatkan bantuan oleh Trudy yang menembakinya dari belakang. Namun karena senjata Trudy tidak memadai, dia pun kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan pesawatnya jatuh. Di sisi lain, ikran Neytiri tertembak panah dan dia terjatuh. Di waktu yang sama, Sutey berjuang dengan mati-matian, tapi sayang dia harus tertembak. Ketika tim prajurit Quaritch sudah mendekati pohon suci,
Dia menyuruh untuk melemparkan bom pada pohon tersebut. Namun tiba-tiba saja para kawanan Ikran datang menyerangnya. Di sisi lain, pada saat Neytiri sudah terkepung, tiba-tiba saja dia tertolong oleh Hammerhead yang datang membantai habis semua prajurit. Setelah itu, dia juga ditolong oleh Thanator dan menyuruh Neytiri untuk menungganginya. Di sisi lain, Jack loncat ke pesawat dan nembakin beberapa prajurit serta mengebom pesawat. Quaritch yang menyadari kehadiran Jack pun langsung menembakinya. Namun, Jack tetap berhasil meledakkan pesawatnya kolonel. Tapi sebelum pesawat itu jatuh dan terbakar, Quaritch berhasil menunggangi robotnya dan lolos dari maut. Ketika dia menemukan kapsulnya Jack, Neytiri hadir untuk menghajarnya. Hingga pertemuan antara Neytiri dan Quaritch pun tidak bisa dihindari. Namun sayangnya Neytiri harus kalah dalam pertempuran tersebut. Gak lama Jack datang menolongnya, kemudian terjadilah pertarungan antara mereka. Hey, Sully. Di pertempuran ini, Jack berhasil memecahkan kacanya Quaritch. Tak tinggal diam, Quaritch juga memecahkan kaca kapsulnya Jack. Di saat Jack tertangkap, segera Neytiri menembak Quaritch dengan 2 anak panah yang tepat didaratkan pada dadanya. Setelah itu, Jack tersadar dan berusaha bangun untuk mengambil masker oksigen. Namun karena kondisi kakinya, dia tidak berhasil. Neytiri yang menyadari kalau Jack butuh bantuan langsung masuk ke dalam kapsul dan memakaikan maskernya. Kemudian mereka mendatangi Sute yang terluka, namun sayangnya ia tidak dapat tertolong. Setelah peperangan selesai, para manusia yang merusak planet Pandora dipulangkan ke planet asalnya. Dan hanya beberapa orang saja yang diizinkan tinggal di planet ini. Lalu Jack memutuskan untuk membuat video log terakhir karena ia akan mengubah dirinya menjadi avatar permanen dengan upacara pemindahan jiwa. Setelah berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang amat indah. Di sana Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu, mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari avatar klan hutan. Jack bersama Neytiri kini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Mereka bernama Neteyam, Loak, dan Tuk. Terus ada 1 anak lagi yang bernama Kiri. Dia adalah anak dari Dr. Grace yang kini diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi, si Spider ini baru aja lahir, sehingga tak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama manusia lainnya kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat deh dan dibesarkan di sini bersama para peneliti yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu cepat dan damai di sana. Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya kedamaian itu tak berlangsung lama karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. 6 tahun berlalu dan scene pun berganti memperlihatkan Kolonel Miles yang dulu telah mati kini berhasil dihidupkan kembali berkat dipindahkan ingatannya ke dalam tubuh avatar.
Ia dihidupkan oleh umat manusia yang kerja di Resource Development Administration yang disingkat dengan RDA. Mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai senjata khusus dalam misi, yaitu membunuh Jake Sully yang sangat menentang RDA karena ingin merebut Pandora dari bangsa Navy, agar mereka dapat mengeksploitasi kembali unobtainium. Kembali ke Pandora, kini Jake bersama klan hutan mulai menyabotase kereta persediaan senjata yang sedang berjalan menuju ke markas besar RDA di Pandora. Sayangnya karena Loak mengabaikan perkataan ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, akhirnya Neteyam pun harus terkena imbas, yaitu merasakan ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuat dirinya harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Loak yang pembangkang dan sotoy, Jake pun memarahinya dan melarang Loak untuk kembali berkendara menggunakan ikran Ploremuris. Kemudian kita diperlihatkan Miles dan para pasukannya sedang menuju ke markas besar RDA yang berada di Pandora. That's all. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Ardmore yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengi nih sama kedatangan para bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalai, kolonel melihat bekas pertarungannya dulu melawan Jake dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun, ia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jake dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jake. Akan tetapi di saat Jake menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel. Hey, Colonel, check it out. Miles? Wait. Untungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jake yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Di saat Neytiri hampir ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncul Neteyam yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya Jake bersama Neytiri berhasil tuh membantai setengah pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocahnya kabur dari sana. Tapi naas Spider jatuh ke dalam jurang nih guys, yang bikin dirinya kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar RDA oleh kolonel. Spider diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mau ngasih tahu di mana lokasi Jake bersama kawanannya itu bersembunyi. Akan tetapi nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Terus sebagai bapak yang gak tegang lihat anaknya itu sangat menderita, Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada Jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider dikasih tahu deh kalau Miles yang udah meninggal ternyata dimasukin DNA dan ingatannya ke dalam avatar. Terus walaupun cuma ingatan dan bukan ayah manusianya, Miles tetap akan berusaha nggak nyakitin Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jake. Nyatanya cara tersebut efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jake. Di sisi lain, Jake menyadari kalau keluarganya nggak aman dan pasti jadi incaran oleh pasukan Kolonel Miles. Ditambah dengan diculiknya Spider, besar kemungkinan RDA akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun merencanakan untuk segera pindah agar klan Navi hutan tidak menjadi korban buruan para pasukan langit juga. Pada akhirnya Jake langsung memberi tahta kepemimpinannya oleh Khan of the Omaticaya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya. Dan segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Are we there yet? Setelah perjalanan yang cukup menantang dan amat panjang, pada akhirnya mereka pun sampai di salah satu klan bangsa laut atau kerap disebut dengan Metkayina.
Di sana awalnya kedatangan mereka tidak diterima oleh para bangsa laut karena Jack dan keturunannya ketahuan kalau mereka punya 5 jari yang menandakan bahwa mereka adalah avatar campuran manusia. Selain itu, bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack bersama keluarganya yang sedang menjadi buronan RDA bisa membawa malapetaka buruk kepada klan Metkayina. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka ini murni telah menjadi bangsa Na'vi seutuhnya. Dan Jack sendiri adalah Turuk Makto, mantan pemimpin klan hutan. Kemudian Jack juga memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Metkayina atau bangsa laut. Syukurnya ketua klan Metkayina yang memiliki nama Tonowari berbelas kasih kepada keluarga Jack. Ia pun menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi di dalam klannya dari ancaman para pasukan langit yang sedang memburu mereka. This is for you. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Metkayina, mereka semua juga mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti belajar menahan nafas dengan lama. Sedikit demi sedikit mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan. Karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Sierra dengan segenap hati yang tulus, ia terus mengajari anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di laut. Berbeda dengan Nete yang bersama Loak, Kiri bersama Tuk justru merasakan seperti memiliki ikatan spesial dengan seluruh misteri lautan. Nah, dia ini kayak punya kekuatan tersembunyi gitu teman-teman. Terlihat dari dia yang bisa nahan nafas lama dengan mudah dan dapat bermain-main dengan biota laut. Selain anak-anak, Jack di sana juga mulai belajar cara mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersusah agar bisa dikendalikan oleh Na'vi asing. Sayangnya nih, ada satu bocah anaknya kepala suku yang bernama Aonung. Nah, dia ini dan adik-adiknya terus ngebully Loak juga yang lain. Hingga pada akhirnya akibat perbuatan Loak yang memukuli Aonung sampai babak belur, Jack pun lantas dengan marah menyuruh Loak untuk meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati antara tulus dan enggak, akhirnya Loak pun kembali menemui Aonung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Aonung menerima permintaan maaf dari Loak nih. Akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aonung bersama teman-temannya, yaitu dengan mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Nah, Loak disuruh buat berburu ikan, tapi ternyata dia ditinggalin. Dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak mengundang satu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Dengan susah payah, Loak menahan nafas agar tidak mati. Lalu di saat Loak gak tahan dan harus mengambil nafas, tiba-tiba di sana muncul seekor monster ikan yang lebih raksasa lagi. Loak ternyata masih hidup. Dan begitu terkejutnya ia saat menyadari dirinya kini berada di atas tubuh monster ikan raksasa. Di sana mereka saling berinteraksi hingga menjadi teman. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut. Loak menarik serpihan senjata milik pemburu gak bertanggung jawab yang lama menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua Loak yang tiba-tiba mendapat pengakuan dari Aonung kalau anaknya sedang terjebak karena ulah dia di Pulau Tiga Batu Bersaudara, akhirnya bergegas deh bersama para bangsa laut menuju ke pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Syukurnya mereka berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi bukannya di alam, Loak lagi-lagi harus menerima amarah dari ayahnya nih.
Karena entah kenapa, di sana Loak malah nutupin kejahatan biadab si Aonung dan mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Wah, bisa-bisanya ya dia kayak gitu. Padahal nyawa dia sendiri loh yang jadi taruhannya. Ternyata usut punya usut, Loak emang sengaja menyalahkan dirinya sendiri dengan tujuan agar Aonung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya, juga menjaga martabat keluarganya. Kemudian perbuatan Loak yang berhasil menyentuh hati Aonung pun akhirnya membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya di sana. Terus si Rhea yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun langsung menjelaskan tentang asal-muasal monster tersebut. Diceritakanlah, Tulkun sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya. Namun hanya ada satu nih Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Jadi Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan Tulkun lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan gak percaya kalau Tulkun yang udah nyelamatin dia dituduh sebagai pembunuh, Loak pun penasaran akan kejadian sebenarnya dan segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yaitu Payama dan bermain bersamanya di sana. Di sisi lain, Kiri diajak si Rhea untuk pergi dan melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik aja saat Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadar, Kiri bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Kiri seperti kena setrum guys dan langsung gak sadarkan diri seketika. Let's go. Let's move. Ngelihat anak adopsinya itu gak sadarkan diri, akhirnya Jack pun memanggil pertolongan dari peneliti yang ada di Klan Hutan. Sayangnya teknologi manusia gak bisa berbuat banyak dalam upaya mengembalikan Kiri yang kini gak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya Ronald yang merupakan istri dari Tonowari langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar kembali bangun dari pingsannya. Di sisi lain, kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke Klan Hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti para bangsa Na'vi agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Sayangnya di saat kolonel bersama pasukan pergi menuju ke Klan Hutan, di sana ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan pulau tersebut. Pada akhirnya kolonel pun kembali ke markas RDA dan kembali berkumpul bersama jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana jenderal pun akhirnya menyuruh kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan Tulkun. Karena menurut jenderal, para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Scene pun berganti memperlihatkan gerombolan ikan Tulkun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Perkataan si Rhea yang mengatakan kalau ikan Tulkuntul adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Loak. Karena para bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan Tulkun dan saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah lama mereka nggak berjumpa. Kemudian di sisi lain terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut lain untuk mencari keberadaan Jack di sana. Untungnya saat salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel, di sana Spider melarang keras tindakan ayahnya itu. Kolonel pun mengurungkan niatnya untuk membunuh dan ia hanya menyuruh untuk membakar rumah para klan laut. Let's go. Saddle up. All right, let's go. Seketika kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Tonowari yang langsung menginfokan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. They're looking for you, Jack Sully. South. Di pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak lagi pengen ngebuktiin ke teman-temannya nih kalau Payama itu bukan seekor Tulkun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya. Setelah ngelihat aksi Loak yang masuk dan menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payama, akhirnya para bocah pun langsung kembali menuju ke desa untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonowari.
Jadi ternyata Payama dan kawanannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia nih teman-teman. Tapi kata Tonowari, Tulkun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Terus dari semua Tulkun yang tewas, hanya Payama lah yang hidup. Dan ia pun harus menanggung titel sebagai Tulkun pembunuh dan bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Waduh, kasihan banget ya kalau kayak gitu. Udah kehilangan keluarganya, terus diasingkan pula oleh ikan lain. No respect lah. Di keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu sedang bersiap menangkap salah satu rombongan ikan tulkun yang baru aja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Salah satu induk dari rombongan ikan tulkun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan tulkun. Pada akhirnya, induk tulkun tersebut pun terpaksa tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini amat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Soalnya bisa bikin awet muda gitu, bre. Umur yang minum bakal stuck di situ-situ aja. Terus di sana ikan tulkun yang udah mati biasanya akan ditenggelamkan. Namun kali ini kolonel memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan tulkun yang telah mereka buru dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Ternyata bener aja, belum lama rencana kolonel itu dilaksanakan, kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi pembantaian pasukan langit kepada ikan yang sudah seperti saudara mereka itu. Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai sejak keberadaan Jack datang ke Medcaina, kini mereka semua pun mulai menyalahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Dan akibat dari kejadian tersebut, para klan laut amat marah. Mereka juga akan bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit mulai saat ini. Namun, Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan hal yang amat pahit, bahwa kekuatan pasukan langit itu nggak ada lawan. Dan memohon agar mereka bersabar, juga memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu satu-satunya cara agar mereka tetap aman, mereka menyuruh agar saudara ikan tulkunnya itu pergi jauh supaya nggak diburu lagi oleh para pemburu ikan tulkun. Akhirnya semua mendengarkan ide Jack dan mulai menjalankan rencana dengan memberitahu tulkun-tulkun lain. Sedangkan Loak dia juga berusaha untuk ngasih tahu Payama, apalagi kan dia tulkun sebatang kara yang pasti nggak diacuhkan siapapun. Akan tetapi saudara dan teman-temannya yang melihat Loak akan melakukan hal gila itu pun lantas mengikutinya menuju ke Pulau Tiga Batu Bersaudara. Sayangnya setiba mereka di sana, Payama telah dijadikan sasaran empuk oleh para pemburu. Kemudian Neteyam pun langsung mengabari Jack agar pergi menyusulnya dan menolong Payama yang sedang diambang kematian. Kembali ke bocahan yang lagi berusaha banget buat melepaskan tanda yang telah menancap di Payama. Setelah berhasil melepaskan tanda sembari menunggu Jack tiba bersama para bangsa laut, kini mereka juga mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengejar mereka. Don't lose him, stay up. Mereka kini dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal, sehingga membuat Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya di sana. Beruntung di saat Jack sedang maju perlahan dan berniat akan menyerahkan diri, tiba-tiba di sana muncul. Berkat bantuan Payama yang mulai menyerang kapal lebih dulu, kini Jack bersama yang lainnya pun mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Let's go, saddle up, we're off! Stop! Please! Di saat Neytiri kini menjadi sasaran abis-abisan oleh kolonel, Jack sebagai suami pun langsung pergi menyelamatkan Neytiri dari bahaya kolonel.
Dari dalam kapal, Spider pun mencoba membantu bangsa Navy, yaitu dengan mengacaukan kendali kapal sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tak lama kemudian muncullah Neteyam yang langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Sayangnya, di sana Loak justru mengajak Neteyam untuk mencari keberadaan Spider yang juga dijadikan tahanan di dalam kapal. Namun, ketika mereka baru aja berhasil menemukan keberadaan Spider dan kabur dari kapal itu, tiba-tiba tanpa disadari Neteyam terkena satu tembakan yang menembus dadanya, sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Just watch his head. Hey, we're going home. We're going home. Sumpah dari awal film ini udah kerasa banget feelnya Neteyam gak bakal panjang umur. Soalnya dia anak yang bager banget istilah Sundanya mah guys. Dan dalam luka yang amat dalam, tiba-tiba kolonel kembali menghubungi Jack dan memberitahu kalau anaknya Kiri bersama Tuk berhasil ditangkap kembali dan dijadikan tawanan. Tak ingin kembali kehilangan anak yang sangat mereka sayangi, Jack bersama Neytiri sebagai orang tua yang siap mengorbankan diri, akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan kolonel yang disertai dengan senjata berat di sana. Rager, you read? Di saat hanya menyisakan kolonel seorang diri, dengan liciknya ia malah mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas, Neytiri juga langsung mengancam kolonel dengan Spider, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, kolonel yang gak tahan melihat anaknya itu diancam, langsung melepaskan Kiri. Sayangnya di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh kolonel, sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berduel melawan kolonel di sana. Melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, mereka juga gak bisa nyebrang dan akhirnya kembali ke atas kapal. Namun sayangnya di sana Tuk terseret arus dan membuat ia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Di sisi lain, Jack juga bertarung mati-matian melawan kolonel agar ia tak kembali lagi mengancam keluarganya suatu hari nanti. Kolonel berhasil dikalahkan, namun Jack tidak dapat menahan nafas lebih lama lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama-sama karena kehabisan tenaga setelah pertarungan itu. Menyadari keluarganya sedang diambang kematian, Kiri, Loak bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Focus on now. Disinilah kemampuan anak-anak diperlihatkan, mulai dari Payama yang datang berkat dipanggil Loak pada saat genting, dan kemampuan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan orang tersayang ke atas permukaan. Mom! And on great strength. Dari sisi lainnya, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya nih teman-teman. Waduh, di sana ia juga diajak kolonel untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi Spider gak mau dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan Metkayina. Setelah mereka menang melawan bangsa manusia yang sangat kuat karena teknologi canggihnya, kini di desa bangsa laut mereka semua pun saling mengheningkan cipta atas kematian putra sulung Jack yaitu Neteyam yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin merebut Pandora. Dari semua kejadian tersebut, perjuangan mereka tetap berlanjut. Dan kemudian film pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan dengan Loak yang sedang bersama Neteyam sang kakak.
Di sana Loak menghabiskan waktu bersamanya sembari menaiki ikrannya. Ternyata Loak sedang mengunjungi alam surga karena Neteyam sang kakak telah meninggal di film Avatar sebelumnya. Di sana Loak izin pamit ke Neteyam untuk pulang ke dunia asalnya, tetapi sebelum pergi Neteyam bertanya, bagaimana waktu itu dirinya bisa mati? Mendengar hal tersebut, Loak sedih karena dia ngerasa bersalah atas kematian kakaknya. Neteyam lalu berkata bahwa Loak gak perlu menyesali semua yang telah terjadi, dan semua ini bukanlah kesalahan Loak. Setelah itu mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Love you, brother. Scout. Setelah peperangan besar melawan pasukan manusia, beberapa hari setelah kejadian di film kedua, Jack Sully bersama Loak kembali menelusuri bangkai sisa-sisa kapal perang guna mencari senjata dan amunisi yang sekiranya masih bisa dipakai oleh bangsa Na'vi. Jack khawatir kalau suatu saat bangsa manusia datang lagi menyerang mereka. Akan tetapi keputusan Jack nampak mendapat penolakan dari Tonowari dan para petinggi klan air. Menurut mereka menggunakan senapan sangat gak sesuai dengan prinsip jalan hidup para Na'vi. Mendengar hal tersebut, Jack pun ngotot karena menurutnya bangsa Na'vi gak akan bisa ngalahin manusia cuma pakai senjata tradisional. Tonowari pun memperingatkan Jack untuk gak lupa sama sosok dirinya sendiri, Na'vi yang berhasil menyandang gelar Toruk Makto. Nah, supaya refresh ingatan aja nih gengs, jadi gelar Toruk Makto ini didapatkan jika salah seorang Na'vi berhasil menjinakkan makhluk udara terbesar dan paling ditakuti di Pandora. Nama makhluk ini adalah Toruk. Dan Jack adalah salah satu yang berhasil gengs, hingga dirinya menyandang gelar Toruk Makto. Di lain tempat, bangsa manusia juga tengah menelusuri sisa peperangan untuk mendapatkan jasad Na'vi yang akan dijadikan sampel lab. Bu Jenderal dan Kolonel Quaritch mendapatkan informasi dari para penyelam bahwa mereka tak menemukan satupun jasad Na'vi. Mereka juga mengetahui bahwa Jack, musuh terbesar mereka, ternyata masih hidup. Setibanya di rumah, Jack lalu menunjukkan senapan yang ia temukan kepada Neytiri. Akan tetapi Jack kembali mendapat penolakan dari istrinya sendiri karena Neytiri juga benci dengan senjata yang dibuat manusia. Mereka berdua pun sempat berselisih paham, namun dengan cepat Jack menenangkan Neytiri yang kecewa dengan sikap Jack. Setelah waktu berlalu, saat sore hari tiba, Jack dan yang lainnya dikejutkan dengan Spider yang kehabisan oksigen di maskernya. Untungnya mereka masih menyimpan cadangan masker yang baru dan Jack berhasil diselamatkan. Jack dan Neytiri pun berpikir kalau Spider nggak bisa bertahan terus seperti ini. Sampai tiba saat Wind Raiders datang, Jack berniat membawa Spider ke High Camp, markas bangsa manusia yang masih berteman dengan para avatar. Spider sedih banget mendengar dirinya akan dibawa pergi. Ia merasa dirinya sudah begitu dekat dengan Loak, Kiri, dan Tuk, anak dari Jack. Semua anak dari Jack gak setuju sama keputusan ayahnya. Tapi apa boleh buat, keputusan Jack sudah bulat dan tak ada yang berani menentangnya. Jack pun berangkat dagang dengan kapal Wind Raiders sembari membawa Spider. Sialnya, ketika di pertengahan jalan, kapal mereka diserang oleh para perompak yang berasal dari klan Mangkuan. Jack dan yang lainnya segera mempersiapkan senjata dan pertarungan hebat pun terjadi. Awalnya Jack berhasil menumpaskan mereka satu persatu. Akan tetapi klan Mangkuan menyerang kapal mereka secara brutal hingga mereka semua pun jatuh ke tengah hutan. Imbas dari pertarungan itu pun membuat Neytiri sekarat terkena tombak di dadanya. Spider dan anak-anak Jack pun juga jatuh karena ikran mereka ditombak oleh salah satu perompak.
Sialnya di waktu yang sama, masker oksigen milik Spider habis dan mereka harus mengambilnya di lokasi reruntuhan kapal. Namun sialnya di sana sudah banyak sekali klan mangkuan yang membabi buta. Waktu lagi ngumpet, Luak dan Spider ketahuan oleh salah satu perompak itu, hingga mereka pun lari ketakutan karena dikejar-kejar. Di sisi lain, Jack yang tiba belakangan di lokasi reruntuhan mencoba menghubungi istri anak-anaknya lewat alat komunikasi. Setelah berhasil kabur dari kejaran perompak, Luak pun menyusun rencana mengitari lokasi reruntuhan, sembari berharap mungkin Jack sang ayah akan menemukan mereka. Di saat yang sama, Jack yang berada di lokasi reruntuhan sialnya berhasil ditangkap oleh Kolonel Quaritch bersama anak buahnya. Real still there. Kolonel Quaritch ini adalah ayah dari Spider. Nah, di sini Jack ngasih tahu kalau Spider sedang hilang karena tadi mereka diserang sekawanan perompak. Alih-alih langsung membawa Jack ke markas RDA, Kolonel Quaritch malah menyuruh Jack menuntunkan jalan guna mencari keberadaan Spider karena nampaknya Kolonel Quaritch khawatir dengan keberadaan anaknya. Neytiri yang sekarat karena jatuh untungnya berhasil ditolong oleh salah satu ikran yang ada di sana. Neytiri khawatir banget sama keberadaan suami beserta anak-anaknya. Dia pun memutuskan untuk pulang ke markas, memberikan kabar ini kepada navi lainnya. Di tengah hutan, naas Spider mulai kehabisan oksigen di maskernya yang membuat dirinya terjatuh. Mereka semua pun panik sehingga Luak berinisiatif menggendong Spider. Kondisi semakin genting karena Spider mulai tak sadarkan diri. Kiri menyuruh Luak membaringkan Spider di tanah. Setelah itu Kiri melakukan sebuah ritual yang menghubungkan jiwanya dengan Eywa untuk meminta pertolongan. Setelah dijampe-jampe, Spider hidup lagi dan secara mengejutkan Spider bisa bernafas tanpa bantuan masker. Spider pun senang banget hingga mereka semua berteriak gembira di tengah hutan. Di tengah situasi itu tiba-tiba aja mereka semua diserang dan langsung dikepung oleh para klan Mangkuan yang ternyata ada di sekitar mereka. Gak lama berselang, Jack dan Kolonel Quaritch tiba di lokasi dan mereka pun terkejut melihat Spider tidak memakai masker. Di sana muncullah kepala suku Mangkuan yang merupakan seorang wanita. Dia bernama Farang. Melihat senjata yang dipakai oleh Luak, Farang meminta Luak mengajarkan bagaimana caranya memakai senjata tersebut. Jika permintaannya ditolak, maka Farang beserta anak buahnya gak segan-segan membunuh mereka semua. Namun sebelum hal itu terjadi, Jack dan Kolonel Quaritch datang menghajar mereka satu persatu. Tapi sialnya Kolonel Quaritch lengah karena serangan dari Farang, sehingga keadaan pun kembali berbalik. Sembari mengancam, Farang meminta Kolonel mengajarkannya cara menggunakan senapan manusia jika Kolonel ingin dibebaskan. Dan seketika itu juga, Kolonel pun mengajarkan Farang cara memakai senapan tersebut. Alih-alih berterima kasih, ternyata Farang berbohong dan langsung menodongkan senjata sembari mengancam. Jack dan anak-anaknya pun berakhir ditawan karena kecerobohan Kolonel Quaritch. Di sisi lain, Neytiri yang sekarat berhasil tiba di High Camp, markas bangsa manusia yang masih berteman dengan para Na'vi. Di sana, Neytiri langsung diberikan perawatan darurat. Demi merayakan kemenangan mereka atas Jack, Farang selaku pemimpin suku mengadakan ritualnya di tengah hutan. Nah, di sini Kiri berusaha mencari cara, gengs. Gimana caranya supaya mereka semua bisa lepas dari ikatan tali. Kiri menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan tanaman duri lewat rambutnya. Ia lalu mengontrol tanaman duri untuk menyerang perompak yang menjaga mereka hingga tewas. Luak segera mengambil pisau untuk memotong tali. Kemudian Jack dan kawan-kawan segera kabur dari tempat tersebut. Namun Farang berhasil mengetahui pelarian mereka, gengs. Untungnya sebelum ditangkap lagi, mereka semua berhasil selamat setelah kabur melewati sungai. Dirasa sudah aman, tim Jack pun memutuskan beristirahat sejenak di tepi sungai.
Di sana Jack mencoba menyadarkan kalau selama ini Kolonel Quaritch berada di pihak yang salah. Menurut Jack, bangsa manusia adalah makhluk yang serakah, berbanding terbalik dengan bangsa Na'vi yang saling mencintai satu sama lain dalam keindahan. Akan tetapi Kolonel Quaritch menolak mentah-mentah omongan dari Jack, dan usaha Jack membuat Kolonel tobat pun nampaknya tak berhasil. Selepas istirahat semalaman, paginya tim Jack dijemput oleh tim Na'vi High Ground yang mendapatkan kabar tentang mereka dari Neytiri. Neytiri juga ada di sana untuk menjemput Jack. Saat ingin mengajak Kolonel pulang bersama mereka, tiba-tiba saja Kolonel hilang entah kemana, yang dimana ini pertanda kalau si Kolonel bersikeras berada di pihak manusia untuk menginvasi Pandora. Setibanya Kolonel di markas RDA, dia langsung memberikan informasi bahwa Spider, anaknya, tiba-tiba saja bisa menghirup udara Pandora tanpa menggunakan masker. Para ilmuwan yang ada di sana pun keheranan. Mereka pun mulai berniat menculik Spider untuk mengklon genetik yang ada di paru-parunya. Pada momen yang sama, ilmuwan yang ada di High Ground menemukan hal yang mengejutkan pada kondisi paru-paru Spider. Setelah dirongsen, ternyata ada akar pohon Pandora yang tumbuh dan menyatu di paru-parunya Spider. Sejenak, Jack pun menjadi khawatir jika nanti Spider tertangkap oleh ilmuwan RDA. Model paru-parunya akan dikloning guna membuat bangsa manusia bisa bernafas. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata di rambutnya Spider juga menumbuhkan kuru, yang berarti Spider sudah menjadi manusia setengah Na'vi. Guna mencari tahu apa yang terjadi, Neytiri lalu menanyakan hal ini kepada Kiri, karena Kirilah yang telah menyelamatkan Spider. Kiri pun juga kebingungan bagaimana cara dia melakukan hal tersebut. Menurut Kiri, ayah dan ibunya selama ini menyimpan sebuah rahasia tentang dirinya yang sampai sekarang belum ia ketahui. Neytiri pun memberitahu kalau sebenarnya Neytiri bukanlah anak kandungnya. Neytiri gak punya ayah karena dirinya adalah hasil dari rekayasa cloning avatar. Hal ini dianggap tidak mungkin karena melanggar hukum alam. Maka dari itu Neytiri menganggap kelahiran Kiri ada campur tangan dari Eywa. Makanya Kiri punya kekuatan yang aneh, bahkan bisa menggerakkan tumbuhan dengan pikirannya. Di tengah laut, tentara dan juga ilmuwan yang bekerja bagi RDA terlihat tengah memburu seekor ikan tulkun. Bukan tanpa alasan, bangsa manusia memburu ikan tulkun demi memanfaatkan cairan di otaknya. Cairan itu dapat memperlambat penuaan bagi siapapun yang menggunakannya. Maka dari itu, harganya sangatlah mahal. Kabar tersebut pun menyebar ke seluruh bangsa Na'vi yang menganggap ikan tulkun seperti saudara mereka sendiri. Malamnya saat diadakan rapat besar, Tonowari selaku pemimpin suku menuduh bahwa semua ini adalah ulah Payakan, sang tulkun yang diasingkan dari kelompoknya. Payakan dituduh telah menyerang kapal manusia yang menyebabkan manusia itu membunuh para ikan tulkun. Padahal sebenarnya manusia membunuh ikan tulkun bukan ingin balas dendam, melainkan demi mendapatkan cairan mahal. Alhasil para dewan petinggi ikan tulkun itu pun setuju jika Payakan diasingkan dari perairan ini. Namun Loak yang merupakan sahabat baik Payakan pun protes hingga menyebabkan keributan di rapat tersebut. Dengan cepat Jack menarik Loak untuk mengajaknya berbicara empat mata. Di sana Jack memarahi Loak dan tanpa sengaja Jack juga menyalahkan Loak atas kematian Neteyam dulu. Perkataan Jack pun membuat Loak sakit hati karena selalu dianggap sebelah mata oleh ayahnya. Keesokan harinya, Kolonel Quaritch diam-diam menyusun rencana mendatangi markas Mangquan, klan para perompak. Saat bertemu dengan Farang, Kolonel lalu memberikan tawaran bekerja sama. Kolonel berniat mempersenjatai pasukan Farang dengan senapan buatan manusia. Namun dengan satu syarat, jika Farang mau membantu Kolonel menangkap Jack. Farang pun setuju, karena sebenarnya ia juga benci dengan Na'vi klan hutan ataupun klan air.
Setelah diberikan senjata yang mumpuni, pasukan Farang pun semakin brutal. Mereka menghancurkan dataran Pandora, lalu menyisakan sebagian klan Na'vi. Di saat Kiri dan Spider lagi berjalan-jalan di tengah hutan, secara mengejutkan mereka dikejar oleh perompak anak buahnya Farang. Sialnya Spider berhasil ditangkap oleh kolonel, kemudian Farang menyambungkan kuru miliknya untuk melacak keberadaan klan air. Gak lama berselang, bener aja, kolonel bersama Farang langsung mengepung dan membakar markas klan air. Di sana kolonel meminta Tonowari menyerahkan Jack yang sudah lama menjadi buronan RDA. Situasi kian menegangkan. Jack muncul dan bersedia menyerahkan diri jika kolonel tidak menyakiti istri dan seluruh Na'vi klan air. Negosiasi sempat berjalan alot gengs karena kedua kubu hendak membunuh satu sama lain. Tak ingin pasukannya banyak yang mati, kolonel pun setuju dan hanya menangkap Jack. Jack pun segera dibawa ke markas RDA bersamaan dengan Spider yang juga berhasil diamankan. Setelah Payakan diasingkan, nampaknya Loak masih nggak terima dan dia bersama si Rhea pergi ke tengah laut untuk mencari keberadaan Payakan. Tanpa diduga-duga, datang gerombolan cumi raksasa menyerang Loak. Untungnya, Loak diselamatkan oleh ikan tulkun kerabatnya si Rhea. Di sisi lain, setelah melakukan penelitian pada paru-paru Spider, ilmuwan RDA berkesimpulan bahwa paru-paru Spider ditumbuhi oleh sel yang mirip seperti akar tumbuhan di Pandora. Spider yang mengamuk di dalam kurungan coba ditenangkan oleh sang ayah, Kolonel Quaritch. Di sana Kolonel mencoba merebut hati Spider dengan menceritakan kisah ibunya Spider yang sudah meninggal. Kolonel lalu memberikan Spider barang peninggalan ibunya berupa kalung dari besi. Sewaktu malam tiba, akhirnya Loak berhasil menemukan Payakan. Payakan lalu bercerita setelah dia diasingkan lewat keputusan Dewan Tulkun, dirinya tak tahu arah dan tak punya tempat berpulang. Hanya satu dari keluarga yang tersisa, karena semuanya telah diburu oleh bangsa manusia. Gak lama kemudian muncul salah satu ikan tulkun kerabatnya Payakan. Namanya adalah Tanok dan dirinya terlihat begitu mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi peluru dari senapan manusia, bahkan matanya hingga buta. Di markas RDA, setelah berhasil melacak seluruh lokasi para ikan tulkun yang di perairan, para petinggi RDA memutuskan untuk membantai semua ikan tulkun untuk diambil cairan otaknya. Akan tetapi ada salah seorang ahli biologi bernama Dr. Gavin yang menentang perbuatan tersebut. Dr. Gavin menjelaskan bahwa ikan tulkun bukanlah hewan ternak yang bisa dibunuh sesuka hati. Mereka adalah makhluk pintar yang memiliki kesadaran diri dan kecerdasan seperti manusia. Ikan tulkun juga memiliki budaya, bahkan bisa berbicara satu sama lain. Nah, nampaknya para petinggi RDA nggak peduli sama ucapan Dr. Gavin. Bagi mereka uang tetaplah uang, dan keputusan mereka nggak bisa diganggu-gugat. Pada momen yang sama, Jack yang sekarang dikurung di dalam tabung kaca dikerumuni banyak sekali orang. Awak media memberitakan Jack sebagai buronan sekaligus pengkhianat manusia yang memihak bangsa Na'vi. Neytiri tidak tinggal diam mengetahui suaminya tengah diculik oleh RDA. Dia pun segera menyusun rencana sembari membawa busur panah yang terbuat dari bahan peledak. Di tengah hutan, Neytiri membunuh perompak anak buahnya Farang. Kemudian ia mengambil kunci masuk ke kawasan RDA. Bener aja, saat menyelinap ke markas RDA, Neytiri tidak terlacak oleh radar udara. Memanfaatkan kalung besi yang diberikan kolonel, ternyata Spider berhasil kabur dari selnya, lalu menyamar di tengah kerumunan. Neytiri yang berhasil menyusup ke dalam markas segera menculik Farang sembari menginterogasinya. Sialnya Kolonel Quaritch datang dan Neytiri pun ketahuan. Neytiri lalu dikejar oleh para pasukannya Farang. Sembari melarikan diri, Neytiri lalu membuat kekacauan dengan meledakkan bangunan sehingga situasi di markas RDA pun menjadi kacau.
Seiring dengan itu, Dr. Gavin, sang ahli ikan tulkun yang sudah muak sama petinggi RDA, mensabotase mobil traktor untuk membebaskan Jack dari dalam tabung kaca. Out the way, guys. Move it, move it. Setelah Jack berhasil selamat, Dr. Gavin kemudian membeberkan semua rencana RDA, yaitu untuk membantai semua ikan tulkun yang ada di perairan Pandora. Dr. Gavin juga mendesak Jack untuk bertindak secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Saat Jack ingin kabur, dirinya dihadang oleh helikopter yang langsung menembakinya secara brutal. Untungnya Spider muncul menyelamatkan Jack. Karena Jack adalah spesimen berharga milik RDA, alhasil helikopter pun menahan tembakannya setelah diperintahkan oleh Jenderal dan Kolonel Quaritch. Gak berselang lama, Neytiri datang menghancurkan helikopter itu, kemudian segera membawa kabur Jack dan Spider. Setelah kejadian tersebut pun, akhirnya Jack tak punya pilihan lain guna melawan bangsa manusia yang sebentar lagi akan menyerang mereka. Jack lalu pergi ke sebuah gua di perbukitan tinggi, bertemu lagi dengan teman lamanya, sang burung legendaris. Dan akhirnya setelah sekian lama, sang Toruk Makto pun kembali. Jack lalu memerintahkan semua klan Na'vi di dataran Pandora untuk berkumpul, karena tak lama lagi mereka akan bertempur dengan kekuatan penuh. Setelah itu Jack bersama Tonowari memberitahu para dewan ikan tulkun bahwa sebentar lagi bangsa langit akan menyerang mereka semua. Jack memberitahu seluruh ikan tulkun akan dibunuh jika mereka tidak ikut bertempur. Tak lama kemudian Loak datang bersama Payakan sehingga mereka semua pun terkejut. Mereka semua langsung mengusir Payakan, tetapi Loak segera membela dengan menceritakan kronologi yang terjadi. Seluruh keluarga Payakan telah dibantai oleh bangsa manusia. Setelah itu, Tanok, kerabat Payakan muncul dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Mereka semua yang melihat kondisi Tanok pun begitu nelangsa, tak terkecuali para dewan tulkun. Akhirnya para petinggi pun setuju mengerahkan semua tulkun pasukan mereka untuk turun ke medan perang. Hari yang dinanti pun tiba. Setelah berhasil memetakan seluruh ikan tulkun yang ada di perairan, bangsa manusia pun segera mengerahkan seluruh armadanya untuk melancarkan serangan. Di sana para ikan tulkun bergerombol memancing kapal manusia mendekati mereka. Saat lengah, mereka pun segera menyerang dengan meniban kapal. Okay, boys, let's make some. Setelah serangan awal diinisiasi, bangsa Na'vi langsung melancarkan serangan. Peperangan besar pun dimulai, gengs. Bangsa Na'vi berhasil meluluh lantakkan seluruh tentara bangsa manusia. Dirasa sudah menang, ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Saat malam tiba, keadaan seketika berbalik dan mulai terpojok. Kubu Na'vi dan juga ikan tulkun mulai tumbang satu persatu setelah diserang secara brutal oleh pasukan Farang. Melihat hal tersebut, Kiri, Spider dan juga Tuk pun menyelam ke bawah laut untuk berdoa kepada Eywa. Lewat kru yang disambungkan ke tumbuhan suci, mereka pun memohon pertolongan kepada Eywa, sang ibu Pandora. Pada saat yang bersamaan, Neytiri yang sedang berduel dengan Farang terjatuh karena ikrannya terkena semburan api. Ronald, istrinya Tonowari pun juga terluka parah terkena peluru di dadanya. Di atas langit, Jack makin terpojok, dikejar oleh pasukan Kolonel Quaritch. Gak berselang lama, Jack dan Turok pun tumbang juga dan jatuh ke laut. Neytiri yang selamat berusaha menyelamatkan Ronald yang tertembak. Di momen yang menegangkan tersebut, Ronald yang hamil lalu ditemani oleh Neytiri untuk melahirkan anaknya. Bayi itu pun terlahir dan dititipkan kepada Neytiri.
Namun Ronald yang terluka parah pun akhirnya meregang nyawa. Gak lama kemudian, Neytiri dikejutkan dengan kedatangan Kolonel Quaritch yang menjadikan anaknya sebagai sandera. Dari kejauhan, Loak dan Jake kaget banget melihat Neytiri dan Tuk dibawa oleh pasukannya Farang. Ternyata Neytiri dijadikan sandera oleh Farang agar Jake menyerahkan Spider dan juga dirinya kepada Kolonel Quaritch. Kolonel lalu menghubungi Jake lewat alat komunikasi sembari menyiksa istrinya. Operasi pembantaian massal pun dimulai. Setelah penghuni Pandora tumbang satu persatu, ikan tulkun dibuat terpojok dengan senjata sonar agar mereka semua berkumpul. Lalu bangsa manusia berniat membom mereka menggunakan torpedo. Untungnya sebelum hal itu terjadi, keajaiban muncul. Setelah Kiri berdoa kepada Eywa, pasukan Cumi datang memberikan bala bantuan. Seketika alam berbalik menyerang manusia dan Eywa seolah mengabulkan doa dari Kiri. Medan magnet yang aktif di Pandora juga turut menghisap satu persatu kapal manusia. Jake dan Loak lalu menyusun rencana menyelamatkan Neytiri yang sekarang disandra oleh Kolonel Quaritch. Jake berhasil menghajar pasukan Farang, dibantu oleh Loak yang menembak dari kejauhan. Saat Neytiri mencoba kabur, dia dicegah oleh Farang. Untungnya Kiri datang menyelamatkan ibunya yang hampir dibunuh. Sialnya saat Jake dan Loak lengah, Kolonel Quaritch berhasil menculik Spider lalu membawanya kabur. Jake gak tinggal diam, dia pun langsung menyusul Kolonel yang tampak memancing dirinya ke medan magnet. Jake berusaha menyelamatkan Spider, namun naas dirinya terjatuh dari ketinggian. Saat Kolonel hendak menyerang dengan sigap, Spider menembakkan anak panah sebelum Kolonel menyerang Jake. Kolonel sontak murka karena Spider menyerang ayahnya sendiri. Gak lama kemudian, Spider lari dan duel Jake melawan Kolonel pun tak terhindarkan lagi. Di tengah pertarungan tersebut, tanpa sengaja Jake terlempar dan hampir saja terjatuh dari ketinggian. Untungnya ada Kolonel yang menangkap tangan Spider. Dengan cepat, Jake pun langsung menarik mereka berdua kembali ke atas. Nampaknya semua pasukan Kolonel telah tumbang dan dirinya sadar telah kalah. Jake nampaknya masih berbaik hati dengan memberi Kolonel pilihan. Memihak umat manusia yang serakah atau bangsa Na'vi yang saling menyayangi satu sama lain. Namun gak lama dari situ, Neytiri bersama pasukan Na'vi datang hendak menghabisi Kolonel. Sadar kalau dirinya telah kalah telak, Kolonel akhirnya memutuskan bunuh diri, lompat dari ketinggian. Ain't this a bitch? Come here. Cahaya telah kembali menyinari Pandora yang semalam menjadi lautan darah. Perang telah usai dan bangsa Na'vi berhasil mengalahkan bangsa manusia. Kemenangan yang mereka raih kembali mempererat ikatan bangsa Na'vi untuk menyayangi satu sama lain. Para Na'vi lalu mengadakan ritual untuk menyambut Spider sebagai keluarga baru mereka. Mereka semua menyambut ramah Spider dalam suasana yang penuh kehangatan. Kini, untuk pertama kalinya, makhluk yang berasal dari manusia diterima menjadi bagian dari keluarga bangsa Na'vi. Dan roh Spider akan hidup selamanya menjadi bagian dari Eywa.